Hai guys, welcome to my first video. Di video ini aku mau share nih informasi soal donor kornea dan aku yang menjadi salah satu calon pendonornya. Hah? Donor kornea? Kakak kan pakai kacamata. Emang bisa? Sakit gak sih donor kornea? Terus caranya gimana kak? Pasti kalian bertanya-tanya ya, apa sih donor kornea itu? Nah sebelum aku lanjut, tonton videoku sampai habis ya guys, biar kalian itu nanti nggak salah paham dan nggak ada informasi yang miss soal donor kornea. Oke, jadi sebelumnya aku tahu soal donor kornea ini itu dari tweet salah satu dokter mata yang aku follow di Twitter setahun yang lalu guys. Nah karena aku penasaran, akhirnya aku cari tahu lah soal donor kornea ini. Aku juga baru tahu ternyata kebutuhan akan kornea di Indonesia itu masih sangatlah tinggi berbanding terbalik dengan jumlah pendonornya. Dari situ terbukalah mataku karena selama ini aku itu berprinsip gimana ya caranya biar hidupku bisa menjadi berkat buat orang lain bahkan sampai meninggal dunia sekalipun. Akhirnya muncullah keinginanku buat mendonorkan korneaku. Tapi sebenarnya apa sih donor kornea itu? Jadi donor kornea itu nggak jauh beda sama donor darah. Tapi donor kornea cuman bisa diambil dari calon pendonor yang sudah meninggal. Bank Mata Indonesia tidak menerima donor kornea dari calon pendonor yang masih hidup. Dan ya, aku baru bisa donor nanti guys setelah aku meninggal dunia. Tapi apakah semua orang bisa mendonorkan korneanya? Terlepas dari orang itu sebelumnya punya mata minus atau mata silinder. Ketika aku daftar jadi calon pendonor, aku juga menanyakan hal yang sama guys, karena aku juga punya mata minus dan mata silinder. Dan ternyata bisa-bisa aja kok, karena kondisi ini itu enggak mempengaruhi kejernihan kornea. Bahkan kalian yang sudah pernah operasi lasik atau operasi katarak, itu pun bukan sebuah larangan untuk kita menjadi calon pendonor kornea. Nah, anggap aja di sini kalian udah mau donor ya. Nanti itu yang diambil keseluruhan bola mata atau apanya sih kak yang diambil? Jadi nggak keseluruhan bola mata ya guys yang diambil, cuman kornea dan sklera atau bagian putih mata yang tebalnya sekitar 3-4 mm aja yang diambil. Bentuknya itu kurang lebih kayak soft lens. Nah nanti diambilnya pakai alat khusus gitu, jadi enggak menimbulkan luka sobek maupun bolong pada mata. Setelah jaringan kornea diambil, nanti akan disimpan di cairan antibiotik yang cuman bisa bertahan selama 2 minggu aja guys. Di luar sana banyak banget orang-orang yang mengalami kerusakan kornea dan itu bikin penglihatan mereka kurang baik. Beberapa tanda ciri-ciri atau kerusakan pada kornea seperti silau atau tidak tahan cahaya, penurunan penglihatan, mata sering berair, dan kadang nyeri. Tapi lebih baik periksakan aja ya guys ke dokter mata. Penyebab kenapa kornea itu bisa rusak ada banyak guys. Bisa karena infeksi mata, trauma, bawaan lahir, kekurangan nutrisi, kelainan genetik, bahkan bisa karena infeksi yang disebabkan terlalu sering pakai soft lens. Mereka-mereka inilah yang nantinya akan kita bantu dengan mendonorkan kornea kita agar mereka bisa melihat dunia lebih jelas lagi. Buat kalian yang penasaran atau tertarik untuk menjadi calon pendonor kornea, syaratnya itu cukup simple. Yang pertama, harus dapat persetujuan dari keluarga. Bisa suami, istri, ataupun orang tua. Jangan temen ya, karena kan yang nanti ngurus pemakaman kita ya keluarga kita, bukan teman kita. Terus yang kedua, kalian harus punya KTP. Yang ketiga, isi form dari LEBJ. Apa sih LEBJ? LEBJ atau Lions Eye Bank Jakarta merupakan bank mata non-profit yang mengorganisir kegiatan donor, mulai dari pengambilan, pengelolaan, dan pendistribusian jaringan kornea mata manusia untuk kegiatan transplantasi. Nah, alur pendaftaran yang kurang lebih aku lakuin kayak gini guys. Yang pertama, kalian cari aja Instagramnya LEBJ atau ketik aja Lions Eye Bank Jakarta. Nah, di profilnya kan ada link tree tuh, kalian klik aja, terus pilih WhatsApp. Nah, di situ kalian bilang aja kalau kalian ingin menjadi calon pendonor kornea. Nah, dari pihak LEBJ nanti akan ngasih tahu syaratnya apa aja, tapi yang utama itu ya guys, harus dapat persetujuan dari keluarga. Kemudian kalian akan disuruh isi form. Isi aja deh itu formnya. Nanti pihak LEBJ akan konfirmasi alamat kalian untuk pengiriman starter kitnya. Isi dari starter kitnya sendiri itu ada brosur. Ini isinya informasi singkat soal donor kornea ya guys. Stiker LEBJ. Dan yang paling penting ini nih, hologram. yang nantinya kita tempel di KTP kita ya, sebagai penanda kalau kita ini adalah calon pendonor kornea. Oh ya, di sini ada biaya 25.000 itu untuk produksi starter kitnya ya, dan
belum termasuk ongkir. Kalau aku dulu bayar via transfer sebesar 35.000, jadi 25.000 untuk starter kitnya dan 10.000 itu untuk ongkirnya, karena aku kebetulan berada di wilayah Jabodetabek. Kalau kalian berada di luar wilayah Jabodetabek, tinggal menyesuaikan aja ya guys untuk ongkirnya. Di WhatsApp juga akan dijelasin cara nempelin hologramnya di KTP kita nanti. Kurang lebih kayak gini ya guys. Jadi ditempelnya itu di sisi belakang KTP yang ada gambar Kepulauan Indonesianya. Tapi jangan sampai nutupin hologram dari KTP itu sendiri ya, karena kan ini sebagai bukti kalau KTP kita itu asli. Nah, kalau stiker mah bisa ditempel di mana aja ya guys, biar keluarga, teman, orang lain bisa tahu. Setelah semua proses tadi kalian lakuin, udah deh tinggal tunggu aja starter kitnya sampai ke rumah kalian. Tunggu kak, misalkan nih calon pendonor meninggal di luar wilayah Jabodetabek, nah, nanti gimana tuh kak untuk proses donornya? Untuk proses pengambilan jaringan kornea di luar wilayah Jabodetabek, pihak keluarga bisa menghubungi hotline LEBJ yang tertera di hologram yang kita tempel di KTP guys. Di sini ini ada nomor teleponnya. Nanti LEBJ akan menghubungi teknisi dari Cornea Donation Center yang berada di wilayah terdekat dengan lokasi calon pendonor untuk pengambilan jaringan korneanya yang nantinya akan dikirimkan ke LEBJ. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys yang bisa aku share soal donor kornea. Disclaimer, ini bukan suatu paksaan ya guys. Buat kalian yang mau daftar silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena semua keputusan kan ada di tangan kalian dan keluarga kalian. Thank you buat temen-temen yang udah betah nonton dan dengerin ceritaku sampai habis. Kalau kalian mau diskusi ringan sama aku soal ini ataupun request buat ngebahas hal yang lain, bisa komen di bawah ya. Dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.